Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda peserta didik baru Seman 10 Luwu yang kami cintai dan banggakan, serta orang tua murid yang kami hormati. Saya ucapkan selamat kepada Ananda sekalian yang sudah diterima di SMA Negeri 10 Luwu, dan selamat bergabung dalam keluarga besar SMA Negeri 10 Luwu. Sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sebagai makhluknya. Pada kesempatan ini, untuk pembahasan materi kebijakan Satuan Pendidikan terkait kurikulum 2013, saya akan memaparkan beberapa hal terkait pelaksanaan proses pendidikan di SMA Negeri 10 Luwu. Namun sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aan Rahyanto, biasa disapa Pak Aan. Saya sebagai guru mata pelajaran PPKN dan diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau bidang akademik. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Peserta didik baru SMA Negeri 10 yang kami cintai dan kami banggakan. SMA Negeri 10 Luwu ini merupakan salah satu sekolah negeri yang lokasinya cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Luwu. SMA Negeri 10 Luwu berlokasi di Desa Tanarigela, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 12 km dari kota Palopo dan kurang lebih 45 km dari kota Belopa, ibu kota Kabupaten Luwu. Sejak tahun pelajaran 2017-2018, SMA Negeri 10 Luwu melaksanakan kurikulum 2013. Tahun 2019-2020 ini adalah alumni pertama yang menerapkan kurikulum 2013. Sebagai salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum 2013, SMA Negeri 10 Luwu memiliki struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini yang diterapkan di SMA Negeri 10 Luwu mengikuti pola dan ketentuan kurikulum 2013, yaitu adanya kelompok mata pelajaran wajib A dan wajib B, kelompok peminatan, dan lintas minat, yang semuanya mengusung ke pencapaian standar kompetensi lulusan. Adapun struktur kurikulum SMA Negeri 10 Luwu sebagai berikut. Struktur kurikulum ini terdiri dari mata pelajaran, kemudian kelas dan peminatan, serta jam pelajaran setiap mata pelajaran. Untuk kelas 10, jumlah mata pelajaran itu ada 16 mata pelajaran. Kemudian kelas 11 dan 12 itu masing-masing 14 mata pelajaran. Khusus untuk kelas 10 ada mata pelajaran muatan lokal, yaitu bahasa daerah. Sedangkan mulok atau bahasa daerah ini tidak diajarkan di kelas 11 dan 12, hanya diajarkan di kelas 10. Kemudian lintas minat. Untuk kelas 10 itu ada 2 lintas minat, yaitu bahasa dan sastra Inggris serta bahasa Arab. Untuk kelas 11 lintas minatnya yaitu mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris serta itu MIPA dan IPS. Sedangkan untuk kelas 12 lintas minatnya itu untuk kelas MIPA atau peminatan MIPA itu
lintas minatnya ekonomi, dan untuk lintas peminatan IPS yaitu bahasa Arab. Alokasi waktu untuk tatap muka setiap jam pelajaran itu adalah 45 menit. Jumlah jam pelajaran per minggu untuk kelas 10 itu sebanyak 44 jam pelajaran. Kelas 11 dan 12 juga demikian, yaitu 44 jam pelajaran. SMA Negeri 10 Luwu menerapkan waktu pembelajaran selama 5 hari dalam 1 pekan atau full day school. Artinya kita hanya belajar, atau siswa SMA Negeri 10 hanya belajar sampai hari Jumat. Jam pertama itu dimulai pukul 7.15 dan jam terakhir atau kita kembali yaitu pukul 16 atau pukul 4 sore. Kemudian dalam kondisi pandemi dan pencegahan dan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona di masa sekarang ini, ya sejak bulan Maret lalu SMA Negeri 10 Luwu melaksanakan pembelajaran dari rumah atau belajar daring atau dalam jaringan. Seperti halnya masa pengenalan lingkungan sekolah ini, ya kita laksanakan dari rumah. Perlu saya sampaikan pengembangan diri yang ada di SMA Negeri 10 Luwu terdiri dari ya pramuka, ya ini wajib untuk seluruh siswa. Kemudian ada tambahan, ada olahraga, ada kesenian, ada karya ilmiah remaja atau disingkat KIR, PMR Palang Merah Remaja, dan ada rohis atau kerohanian Islam. Lalu terkait dengan pembiasaan di sekolah untuk bersifat pembinaan karakter peserta didik dilakukan secara rutin, spontan, dan keteladanan. Ya, yang rutin itu ya upacara bendera, peribadatan dan doa, ya kegiatan peduli sosial dan peduli lingkungan. Kalau spontan ya pembiasaan berperilaku santun dan saling menghormati, memberi salam, pembiasaan peka dan peduli terhadap 9K. Ya, keteladanan ya berpakaian rapi dan disiplin sesuai dengan tata tertib sekolah. Berdoa sebelum belajar, memberikan pujian, pembiasaan bertutur kata santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan cermat, sholat berjamaah. Kemudian tepat waktu pembiasaan, gemar membaca, membuang sampah pada tempatnya, dan memelihara taman yang ada. Kemudian terkait dengan pembelajaran, kriteria ketuntasan minimal setiap mata pelajaran yang mana dirata-ratakan untuk semua mata pelajaran untuk kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 ini itu KKM-nya 77, kelas 11 78, dan kelas 12 79. Lalu kriteria kenaikan kelas. Nah, ini kriteria kenaikan kelas sangat menentukan apakah Anda sekalian bisa naik ke tingkat ya selanjutnya atau tidak. Itu tergantung dari apakah Anda sekalian memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria ini dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Kehadiran tatap muka pada setiap mata pelajaran minimal 90%. Ya, diperhitungkan dari tatap muka tanpa memperhitungkan ketidakhadiran karena sakit atau alasan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peserta didik harus mencapai KKM untuk kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai ketentuan penilaian yang berlaku. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal, yaitu pengetahuan dan keterampilan
lebih dari 3 mata pelajaran dan memiliki kepribadian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian nilai kompetensi sikap kurang dari B. Ya. Nah, itu kriteria secara umum ketentuan kenaikan kelas. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan proses atau kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 10 Lu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.